Halo, saya Daniel Aldi Peter dengan NPM 23312107 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berbasis objek. Yang pertama, pendahuluan PBO. Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai unit utama dalam pengembangan perangkat lunak. Konsep ini memungkinkan pengembang untuk merepresentasikan objek-objek dari dunia nyata dalam kode program, sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pengembangan aplikasi yang kompleks. Berikut adalah materi pembelajaran yang mencakup konsep dasar, keunggulan, dan implementasi PBO. Yang pertama, ada pilar utama PBO. Poin pertama ada abstraksi. Abstraksi menyembunyikan detail internal dari objek dan hanya menampilkan fitur-fitur penting. Contohnya, kelas mobil hanya mengekspos metode seperti maju dan mundur tanpa menjelaskan cara kerja mesinnya. Poin kedua, enkapsulasi menggabungkan data dan metode dalam satu entitas atau kelas untuk mengontrol akses terhadap data tersebut. Ini meningkatkan keamanan dan modularitas kode. Poin ketiga, pewarisan. Memungkinkan kelas baru untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada, sehingga mengurangi duplikasi kode. Poin keempat, polimorfisme. Memungkinkan metode dengan nama yang sama untuk berperilaku berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Seterusnya ada keunggulan PBO. Modularitas. Kode yang terorganisir dalam kelas-kelas membuat pengembang lebih terstruktur. Reusabilitas. Kelas dapat digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang kode. Pemeliharaan yang mudah. Perubahan pada satu bagian kode tidak mempengaruhi bagian lain secara langsung. Fleksibilitas memudahkan perubahan dan pengembangan aplikasi skala besar. Yang kedua, ada konsep kelas dan objek. Yang pertama, kelas adalah sebuah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dibuat berdasarkan kelas tersebut. Kelas dapat dianggap sebagai template atau desain untuk menciptakan objek. Contohnya, komponen kelas. Yang komponen kelas ada 2 poin, yaitu atribut. Atribut memiliki variabel yang menyimpan keadaan atau data dari objek. Misalnya, dalam kelas mobil, atributnya bisa berupa warna, merek, dan kecepatan. Poin kedua yaitu ada metode. Fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dapat melakukan operasi pada objek atau mengubah atribut. Misalnya, metode seperti bergerak, rem, atau tampilkan video info dalam kelas mobil. Yang kedua ada objek. Objek adalah instansiasi dari sebuah kelas yang mempresentasikan entitas nyata atau konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Objek memiliki status dan perilaku yang didefinisikan oleh kelasnya. Hubungan antara kelas dan objek. Kelas adalah blueprint atau template, sedangkan objek adalah inisiasi dari kelas tersebut. Setiap objek memiliki atribut dan metode yang didefinisikan olehnya. Objek dapat memiliki nilai atribut yang unik dan dapat memanggil metode yang didefinisikan dalam kelasnya. Prinsip PBO. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam pemrograman berorientasi objek. 4.1 Dry atau don't repeat yourself. Mengurangi duplikasi kode dengan memanfaatkan pewarisan dan abstraksi kode yang sama tidak perlu ditulis berulang kali. 4.2 Keep it smile stupid.
Sederhanakan desain dan implementasi agar mudah dipahami dan dikelola. Hindari kompleksitas yang tidak perlu. 4.3 yakni you aren't gonna need it. Jangan menambahkan fitur atau fungsionalitas sebelum benar-benar diperlukan. Fokus pada kebutuhan saat ini, tambahan sesuatu di masa depan. Kelebihan PBO: modularitas kode dibagi menjadi objek yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Reusabilitas, yaitu kode dapat digunakan kembali melalui pewaris. Keamanan: enakpulsaritasi meningkatkan keamanan data. Keempat, fleksibilitas. Polimorisme memungkinkan penggunaan metode yang sama untuk objek yang berbeda. Kekurangan PBO adalah kompleksitas. Pemrograman berorientasi objek bisa lebih sulit dipahami, terutama bagi pemula. Kinerjanya, pengguna OOP dalam menghasilkan overhead yang lebih besar dibandingkan dengan pemrograman prosedural. Yang poin terakhir, terlalu banyak abstraksi. Penggunaan banyak lapisan abstraksi dalam kode sulit dilacak. Di sini ada penggunaan PBO dalam kehidupan nyata. PBO digunakan dalam banyak aplikasi dunia nyata, termasuk sistem informasi, sistem manajemen basis data, sistem informasi perpustakaan, dan aplikasi e-commerce. Game. Pengembangan game dengan objek sebagai karakter, item, dan lingkungan. Aplikasi web. Framework seperti Python dan Java menggunakan OOP untuk membangun aplikasi web yang modular. Kesimpulan dari materi yaitu pemrograman berorientasi objek adalah paradigma yang sangat penting dan prinsip OOP. Pengembangan dapat menciptakan aplikasi yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat diperluas. PBO membantu mengatasi kompleksitas perangkat lunak dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Sekian pembahasan video pertama dari saya akhiri, terima kasih.